Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Astu MPD, Guru Sejarah SMA Negeri 1 Trisi, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang permasalahan, yaitu terkait tentang materi sejarah masa transisi Indonesia tahun 1966 sampai 67. Dalam pembahasan materi ini ada beberapa pertanyaan dari siswa ya, tentang peristiwa ini, mengapa kemudian bisa terjadi. Permasalahan yang pertama adalah terkait tentang Tritura, 3 tuntutan rakyat. Dalam aksi Tritura ini kemudian ada pertanyaan, mengapa kemudian aksi Tritura itu dilakukan oleh para pelajar. Baik, dari pertanyaan tadi bahwa pada dasarnya suatu gerakan revolusi dimanapun itu terjadi, ya, bukan hanya di negara kita, bahkan di negara-negara luar juga, bahwa pada umumnya gerakan revolusi itu dilakukan oleh para pemuda dan para terpelajar. Mengapa demikian? Karena mereka yang memahami tentang bagaimana perpolitikan yang benar, bagaimana mengelola negara yang benar, dan salah satu cara untuk memperbaiki itu semua, salah satunya adalah melalui demo dan tuntutan. Yang perlu dipahami bersama bahwa gerakan Tritura ini yang dilakukan oleh para pelajar, bahkan diikuti juga oleh guru dan juga guru, termasuk juga para kaum wanita, tuntutannya satu. Bagaimana kemudian peristiwa G30 SPK ini harus segera diakhiri, dan kemudian bagaimana kemudian negara kita ini memperbaiki kondisi politik yang tidak stabil. Tadi sudah kita bahas bersama di video sebelumnya bahwa 3 tuntutan rakyat pada waktu itu, yang pertama adalah tentang bagaimana kemudian PKI ini harus segera dibubarkan, ya. Dengan dibubarkannya PKI, maka secara otomatis Partai Komunis Indonesia tidak ada lagi di bumi pertiwi Indonesia. Yang kedua, juga bagaimana pembersihan kabinet dari unsur G30S PKI, karena kita maklumi bersama bahwa pada masa itu banyak anggota-anggota kabinet yang diangkat secara langsung oleh Presiden Soekarno melalui pembentukan DPR-DR. Kemudian juga masyarakat menghendaki bagaimana kemudian terjadinya penurunan harga, karena pada waktu itu terjadi inflasi sampai 600%. Hal ini kemudian menimbulkan kemiskinan, kelaparan, dan berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Permasalahan yang kedua adalah kemudian mengapa kemudian pada masa transisi itu terjadi dualisme kepemimpinan nasional. Baik, pertanyaan tadi jawabannya adalah sebagai berikut, bahwa pada masa itu secara hukum, ya, secara de jure, bahwa Presiden Soekarno betul masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tetapi wibawa beliau, ya, kemudian pengaruh beliau di masyarakat sudah mengalami penurunan. Karena apa? Karena masyarakat menganggap Presiden Soekarno pada waktu itu tidak bisa mengatasi permasalahan terkait tentang gerakan 30 September, termasuk kemudian pembubaran PKI dan kroni-kroninya. Nah, hal inilah yang kemudian muncullah seorang tokoh, ya, yang diberi mandat oleh Presiden Soekarno, yaitu Maijen Soeharto, ya. Beliau kemudian mendapat tugas dengan adanya surat perintah 11 Maret, yaitu bagaimana kemudian Presiden Soeharto ditugaskan untuk memulihkan kembali kondisi negara yang tidak stabil, ya. Indonesia yang kemudian waktu itu mengalami kekacauan baik secara politik, ekonomi, maupun ketentraman masyarakat. Kemudian bagaimana Soeharto yang diberi mandat untuk memulihkan keadaan tersebut, untuk kembali kepada bagaimana negara Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, dan damai. Nah, pada masa itulah kemudian Soekarno, ya, dalam sidang umumnya pertanggungjawaban di MPRS ternyata 2 kali
pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Nah, dari penolakan inilah kemudian maka pamor dari Soekarno sudah mulai redup. Sedangkan dengan apa yang dilakukan oleh Maijen Soeharto, kemudian pamor beliau naik. Yang dianggap beliau adalah seorang tokoh penyelamat bangsa, ya, terutama dalam mengatasi peristiwa G30 SPKI, ya, kemudian dengan membubarkan PKI dan kroni-kroninya, termasuk juga pembersihan oknum-oknum PKI dari pemerintahan. Nah, maka pada waktu itu muncullah dualisme kepemimpinan. Satu sisi Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, di sisi lain ada tokoh Mayor Jenderal Soeharto, ya, sebagai tokoh baru yang kemudian yang nantinya diharapkan akan menggantikan Presiden Soekarno. Dan hal itu kemudian diamini oleh MPRS. Dengan apa? Dengan diberhentikannya Presiden Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan mengangkat Maijen Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Demikian dua permasalahan yang sudah kita bahas terkait tentang permasalahan masa transisi Indonesia tahun 1966 sampai 1967. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya